saya ingin bertanya dulu. Apa bedanya Asia dan ASEAN? Ada yang tahu? Asia dan ASEAN. Ayo, ada yang tahu? Yang di rumah ada yang tahu Asia dan ASEAN bedanya apa? Ayo, ada yang tahu? Aja, apa aja? Asia adalah gabungan dari negara-negara. Sedangkan ASEAN adalah organisasi yang tergabung di Asia. Jadi udah tahu ya, Asia dan ASEAN. Asia adalah gabungan negara, sedangkan ASEAN adalah organisasi gabungan anggota Asia. Ya. Oh, gabungan negara-negara ASEAN ada 10 negara. Coba ada yang masih ingat nggak? Apa aja? Indonesia. Hah? Malaysia. Singapura. Laos. Hah? Filipina. Apalagi? Brunei. Myanmar. Brunei. Apalagi? Vietnam, Bu. Vietnam. Ada 10. Ada 10 negara. Ada negara Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan terakhir adalah Vietnam. Udah tahu ya? Jadi diingat ya. Nah, sekarang silakan buka bukunya halaman 49 dan buka. Ya, yang pertama kita akan membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan ekonomi di negara Asia. Nah, sekarang kita bisa baca pada tahun 2015, ya pada bisa lihat nggak? Yang Andri, ngapain HP, HP-nya taruh atas, HP-nya taruh atas, HP-nya taruh atas meja, nggak main HP dulu. Ya, pada tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membuat pasar tunggal. Tunggal artinya satu di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasanya disingkat menjadi MEA. Ya. Nah, kenapa kesepakatan ini dibuat? Nah, kesepakatan ini dibuat karena dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi negara Tiongkok dan negara India untuk menarik investasi asing, ya, untuk menarik investasi asing supaya melakukan kerjasama. Nah, secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, mulainya terbentuknya pasar tenaga kerja profesional. Nah, contohnya di sini ada dokter, guru, akuntan, dan sebagainya. Ada yang bisa kasih contoh apa? Selain guru, dokter, akuntan, ada lagi yang bisa menjawab? Apalagi contohnya? Yang di rumah contohnya apalagi? Yang biasanya bisa dijual jasanya ke luar negeri. Apalagi? Apa? Hah? Petani, apalagi? Teknik, pembuatan kapal terbang, ya biasanya kapal selam, ya ada lagi? Ada yang tahu di rumah? Ada yang tahu? Ada yang tahu lagi? Ya banyak ya contohnya ya. Jasa-jasanya itu banyak sekali. Untuk barang ada yang tahu apa aja?
Barang yang biasanya kita jual ke luar negeri apa aja? Hah? Sepatu? Ya, sepatu, apalagi? Tas, ya, apalagi? Beras, ya, sayur mayur, ya, pokoknya hasil alam Indonesia. Ya, kita lanjut. Yang kedua, halaman 50. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial. Nah, di sini ada gambarnya ya, bisa kalian lihat. Ini tahu ada gambar apa? Ya, disebut apa? Di rumah ada yang tahu? Hah? Ayo, gambar ini menunjukkan apa? Di buku ada. Ya, ini adalah contoh manusia perahu. Nah, manusia perahu itu biasanya hidup di perahu. Nah, kehidupan sosial sungguh sangat dinamis. Ditambah dengan interaksi antar negara ASEAN, tentu akan memberikan dampak bagi kehidupan sosial berbentuk beberapa waktu lalu. Nah, negara Malaysia, Indonesia, dan Thailand ya didatangi oleh imigran asal Myanmar. Nah, para imigran ini datang diakibatkan oleh kondisi negara mereka yang sedang tidak aman bagi para imigran. Nah, mereka datang dengan menaiki perahu, ya. Dia datang dengan menaiki perahu. Nah, makanya disebutlah manusia perahu. Nah, mereka datang menggunakan perahu dengan alasan kemanusiaan. Nah, ASEAN sendiri menyerukan kepada negara-negara ASEAN untuk menampung sementara para imigran tersebut dan dari cerita singkat di atas kita dapat mengetahui bahwa interaksi dan kerjasama negara-negara ASEAN akan mempengaruhi kehidupan sosial di negara-negara anggotanya. Jadi mereka saling tolong menolong, ya. Antar negara ASEAN itu saling tolong menolong. Nah, kita lanjut. Sekarang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya. Ya, di sini bisa kita baca, ASEAN telah menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama. Nah, visi misi dari jati diri bersama. Hubungan kerjasama antar negara ASEAN telah berjalan sangat lama dan telah atau sedang menjalankan programnya. Nah, programnya itu misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilaksanakan ASEAN dalam bidang kebudayaan adalah, misalnya di sini, ini tari apa? Hah? Reog, ya. Festival Budaya ASEAN bertujuan untuk saling memperkenalkan kebudayaan antar negara-negara ASEAN. Nah, kegiatan ini biasanya pernah dilaksanakan pada tahun 2013 di Purwakarta. Purwakarta dan berada di Jawa Barat. Ya, kegiatan ini dilaksanakan di Jawa Barat dan diikuti oleh negara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, dan tuan rumahnya sendiri adalah Indonesia. Nah, mereka saling memperkenalkan ini budaya negara masing-masing. Ya, kita lanjut. Perkemahan budaya Sungkun. Ada yang pernah jadi anak pramuka? Jadi pernah kemas di mana aja? Ya. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah. Itu di Cibubur. Jambore kan?
Jambore nasional. Kalian tahu? Atau biasanya disingkat menjadi Jamnas, Jambore nasional, ya. Nah, tujuan pertemuan itu sendiri merupakan lautan bangsa Melayu. Selain itu, juga terdapat bangsa-bangsa lain. Nah, 3 negara memprakarsai kegiatan perkemahan budaya ke rumpun ASEAN, yakni negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, perkemahan budaya rumpun ini dilaksanakan untuk pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persaudaraan dan persahabatan. Nah, peningkatan keterampilan dan olahraga serta kepedulian terhadap masyarakat. Ya, nggak ada minat ikut pramuka? Nggak ada. Kenapa? Pramuka itu asik loh. Kita bisa mengenal satu sama lain. Ya, kenal peminat ya. Sekarang kita lanjut industri musik. Industri musik. Nah, musik sendiri adalah salah satu hasil dari budaya. Nah, saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat diminati oleh siapapun dan dimanapun. Nah, coba saya tanya dulu. Musik ciri khas Indonesia apa? Dangdut. Hah? Ya, dangdut. Tapi pada dasarnya sekarang dangdut jarang sekali diminati oleh kaum muda. Alasannya dangdut untuk ibu-ibu, bapak-bapak, nggak main bu, dangdut mah buat bapak-bapak, buat ibu-ibu ya. Nggak gaul bu, gaul mah rocker, ya, reggae, pop dan sebagainya. Padahal dangdut itu sangat mendunia ya. Bahkan satu luar negeri dangdut itu terkenal loh. Dan itu adalah ciri musik Indonesia. Jadi kalian harus bangga punya dangdut. Lanjut yang D. Di rumah ya, kita lanjut yang D halaman 52. Ya, buka dulu bukunya halaman 52. Ya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara ASEAN. Aja kenapa ngantuk? Seiring dengan semakinnya intens interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, membuat timbulnya pola kerjasama yang semakin mudah. Namun, walaupun demikian, tentu juga akan menimbulkan dampak-dampak yang sering kali tidak diinginkan. Nah, berikut merupakan dampak interaksi antar negara ASEAN. Bisa kita lihat. Ya. Yang pertama adalah sengketa perbatasan. Nah, bisa kita lihat ya. Ini. Ya, di buku ada. Di buku. Nah, Pulau Ipadan dan Limitan, nih, pulau ini yang seharusnya milik Indonesia, ya, yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Dan Mahkamah Internasional menyetujui. Akhirnya pulau ini diambil oleh Malaysia. Ya. Nah, karena pelajaran ini, akhirnya Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah terutama di pulau-pulau terluar. Akhirnya gara-gara ini Indonesia lebih mencintai lagi pulau-pulau, memperhatikan pulau-pulau lagi agar tidak diklaim oleh bangsa lain. Ya. Kondisi geografis suatu negara yang berhimpitan dengan negara lain kadang menimbulkan batas wilayah atau negara. Nah, beberapa negara saling klaim satu wilayah yang sering kali merugikan negara pemilik wilayah yang sebenarnya. Contohnya tadi ya, pulau kita diklaim oleh negara-negara lain.
Nah, oleh karena itu negara harus bersikap tegas dan menginventarisasi batas-batas wilayah negaranya. Nah, kita lanjut. Pekerjaan migran. Ada yang tahu pekerjaan migran itu apa aja? Pekerjaan migran apa aja? Ayo dong. Ini ada di sini, kita baca. Apa? Pekerjaan migran. Apa? Kerja paksa dan pekerja rumah tangga. Biasanya dikenal dengan TKW, TKI. Tahu ya? TKI apa? Hah? Ya, TKW tenaga kerja wanita Indonesia ya. Nah, pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran ya dari berbagai negara. Ingat ya, nanti kita ada kuis loh. Nah, banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Nah, beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain adalah kerja paksa, tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerjaan rumah tangga migran. Ya, mungkin yang sering baca berita atau nonton berita pernah dengar buruh luar negeri lebih dibayar mahal dibandingkan buruh Indonesia. Tahu ya? Ya. Karena apa? Karena kurang tegasnya pemerintahan Indonesia. Ya. Makanya kalian harus menjadi orang berilmu. Biar kalian dibayar mahal. Jangan mau jadi tenaga kerja paksa. Ya, bagi ASEAN sendiri, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri beberapa negara ASEAN. Nah, menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Upah ini maksudnya gaji ya. Sekarang kita lanjut. Yang terakhir, pendidikan. Ini salah. Pendidikan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Nah, interaksi antar ruang negara-negara ASEAN berdampak bagi setiap anggotanya. Nah, banyaknya program-program beasiswa yang dibuka di setiap negara-negara regional yang dapat diakui oleh calon pelajar dari negara-negara ASEAN. Nah, hal ini tentu akan meningkatkan kapasitas bagi mereka yang ikut dalam program tersebut. Sekarang coba saya tanya dulu, ada yang kenal Jeremy Pauline? YouTuber Jeremy Pauline. Ada yang tahu? Siapa? Katakan yang tahu Jeremy Pauline. Apa? Jeremy Pauline ada? Siapa dia? Lagi ada yang tahu Jeremy Pauline? Siapa Jeremy Pauline lagi? Di rumah ada yang tahu Jeremy Pauline kan? Jeremy Pauline. Saya tahu? Gak ada. Dia adalah pendapat beasiswa di Jepang dan biayanya itu gratis. Karena apa? Karena adanya interaksi umum terhadap pendidikan di negara-negara ASEAN. Jeremy Pauline mengambil jurusan matematika dan itu semuanya dibiayai oleh negara Indonesia. Ya, tahu nggak Jeremy Pauline? Nanti dilihat ya. Itu adalah salah satu contoh anak bangsa yang berprestasi di Jepang. Coba nanti dilihat ya. Jeremy Pauline. Tahu ya? Terkenal loh Jeremy Pauline, kalian sudah tahu ya?
Yang di rumah boleh lihat itu Jerome Pauline. Jerome Pauline. Ya. Selain itu, kerjasama ASEAN juga akan menimbulkan persaingan antar perguruan tinggi maupun pendidikan dasar. Nah, oleh karena itu, negara harus konsen dalam peningkatan mutu pendidikan dengan standarisasi akreditasi, peningkatan kesejahteraan para pengajar, rekrutmen pengajar secara profesional dan sebagainya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Yang di rumah ada pertanyaan? Nah, dari gambaran data, kerjasama antar negara-negara bukan saja menjadi daya pendorong bagi setiap negara-negara anggota ASEAN, namun juga akan menjadi tenaga penggilas yang setiap komunitas negara mengikuti perkembangan. Nah, hal ini disebabkan kerjasama antar negara secara langsung akan menjadi kompetisi. Nah, bangsa yang lebih siap berkompetisi tentu akan menjadi pemenangnya. Nah, oleh karena itu, mutu dan kapasitas setiap stakeholder harus senantiasa ditingkatkan untuk dapat bersaing dengan negara-negara yang terlibat dalam pasar bebas regional ASEAN. Ya, sekarang udah ngerti ya? Ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Nah, ya silakan buka bukunya. Halaman 56. Halaman 55 di rumah, yang di rumah boleh buka bukunya halaman 55. 55 ya. Yang nomor 4 yang di rumah silakan buka bukunya halaman 55. Kalian di rumah dengar? Yang di rumah. Baik. Iya, Bu. Silakan buka bukunya halaman 55. Udah? Sudah, Bu. Ya, kita baca sama-sama ya. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN. Nah, upaya untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. Lihat bukunya aja. Nah, 3 pilar itu ekonomi